Nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu Berdasarkan berarti ya? verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan biasanya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. Jadi KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan, tidak melakukan verifikasi. Ada jawaban nggak, Mbak? Boleh tanya Pak Ilham. Ada jawaban nggak terhadap kemarin Dr. Taufik yang kemudian melakukan gugatan itu mengecek kepada KPU ternyata data-data Pak Jokowi itu nggak ada semua, itu kosong. Gitu. Wah, kalau dalam masa sekarang saya tidak tahu. Nah, tapi ketika saya terus terang barusan itu kami bertanggung jawab di pemilu 2019, data itu kami pampang. Dan itu masanya Mas Ilham waktu itu ya? Dan itu di masa kami. Nggak tahu di masa sekarang saya tidak tahu. Gitu. Ya, klarifikasi tadi yang keempat. Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data Aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya, Termasuk ijazah juga nggak ada. nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh, jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. Tidak ada. Hilang. Padahal kami sempat websitenya ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, digondol tikus kali ya. Nah, kalau yang ngomong itu nanti orang KPU, baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyuru yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Salah satu penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengklaim kurikulum vitae Presiden ke-7 Republik Indonesia tiba-tiba hilang di situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Ia mengungkapkan CV Jokowi yang hilang tersebut terkait pencalonannya dalam Pilpres 2019 lalu. Riwayat dari rival Jokowi saat Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto, terlampir di situs KPU. Sementara itu, pengacara relawan Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan tokoh lainnya ke Polda Metro Jaya terlihat terbata-bata saat mendapat pertanyaan dari Aiman Wicaksono. Padahal laporan kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Kliennya siapa? Klien saya Andi Kurniawan. Siapa itu? Dia ketua Pemuda Patriot Nusantara. Pemuda Patriot? Ya. Oke. Oh, jadi apa yang disampaikan yang bersangkutan ke Anda? Tolong laporkan ini karena begini gitu misalnya. Tentu klien saya berdiskusi dengan saya. Andi Kurniawan? Ya, betul. Itu siapanya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Fansnya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan juga. Jadi begini. Tapi diterima loh. Itulah rezim ini, Mas. Jadi gini, Mas Aiman. Jadi Andi Kurniawan ini ketua Pemuda Patriot yang konsen di bidang pendidikan. Ya. Nah, dia melihat ada dugaan tindak pidana penghasutan yang telah terjadi. Nah, dia melihat negara tidak hadir, seolah-olah ya, karena lama ini bergulir dan sebagainya, ya. Nah, ia datang melapor kepada pihak berwajib, dan laporan itu sudah diterima. Bahkan kemarin kami sudah mendampingi terlapor untuk dimintai keterangan bersama saksi. Ketiganya dilaporkan terkait pasal 160 atau pasal 28 ayat 3, Pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Saat ditanya terkait dengan undang-undang tersebut, pengacara relawan Jokowi tersebut tak bisa menjelaskan dengan lancar. Roy akhirnya merasa lucu karena pasal yang dilaporkan terhadap dirinya terkait dengan penghasutan untuk mendorong atau mengajak orang lain melakukan tindak pidana tidak seperti fakta yang terjadi. Yang saya tanyakan penghasutan supaya publik mahfum, supaya masyarakat mahfum dan saya juga mahfum tahu mana penghasutannya. Makasih Aiman. Jadi ini pasal penghasutan ini 160 Mas Aiman. Ya. Jadi
pasal penghasutan ini sudah diterjemahkan secara resmi oleh MK. Ya, lewat putusan nomor 7/PU ya, /7 Romawi /2009. Di mana terjemahan resminya ya, bahwa pasal ini menyangkut delik material. Jadi apa yang telah dilakukan telah sampai ya, telah misalnya penghasutannya ya, penghasutan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini menyebabkan orang ya terhasut ya untuk melakukan tindak pidana. Terhasut kalau berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan palsu, bohong, gitu kan? Ya. Tapi kalau benar kan bukan penghasutan. Penghasutan dalam artian bahwa yang disampaikan kan palsu, berita palsu. Nah, inilah hukum, seninya hukum. Oke. Jadi ada kadang orang, ya saya contoh ya Mas Aiman ya. Ada orang dihina, ya misalnya, lalu dia membunuh orang. Ya. Misalnya, kamu kupingnya jelek, memang kupingnya jelek orang itu, kan fakta itu. Ya. Tapi itu kan penghinaan. Tapi dia tidak lantas membunuh orang. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Ya. Itu gimana? Saya nggak ngerti. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Apa maksud saya dalam hal ini? Jadi ketika mereka menggunakan ya keahliannya, menemukan ada kelemahan-kelemahan tadi, ada perbedaan-perbedaan tadi, ada keraguan-raguan ya, mengatakan bahwa ijazah ini palsu dan sebagainya misalnya ya itu hendaknya dibawa ya. Oh, tidak boleh disampaikan ke publik. Bisa, tapi jangan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Maksudnya gimana? Boleh disampaikan ke publik tapi tidak menghasut. Bedanya di mana tuh? Ya beda. Jadi kalau misalnya hanya menyampaikan bahwa ijazahnya misalnya palsu misal ya. Dalam konteks misalnya A palsu. Tapi kalau mengajak orang lain ya untuk melakukan tindakan melawan hukum dari kata itu ya. Apa tindakan melawan hukumnya? Ya misalnya melakukan penyerudukan ya terhadap institusi pendidikan. Nah misalnya begini Mas Aiman. Penggerudukan terhadap UGM gitu maksudnya? Ya misalnya. Kita akan kembali saat lagi, kita akan dalami nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.